Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali menikmati hari yang baru yang kita imani penuh dengan berkat dari Tuhan. Karena itu, mari kita datang bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam limpahan berkat-Mu yang tidak terkira, tidak terukur dalam kehidupan kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh percaya setiap detik hidup kami adalah anugerah dari Tuhan. Dan kami rindu mengawali hari ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Kiranya Tuhan menerangi hati kami untuk boleh melihat dengan jelas, memahami akan firman-Mu, dan itu boleh kami praktekkan, kami wujudkan dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini Mazmur 145 ayat 14 sampai ayat 17. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan harian keluarga di hari ini bertemakan terapkan keadilan dan kasih setia Tuhan Allah dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada sebuah cerita tentang seorang pria yang berjalan di tengah hutan dan melihat dua jenis pohon, yaitu pohon beringin dan semangka. Pria ini berkata dalam hatinya, Tuhan Allah itu tidak adil. Masakan pohon beringin ini batangnya begitu besar, tapi buahnya sangat kecil. Sedangkan semangka yang batangnya kecil, tapi buahnya besar-besar. Karena lelahnya, pria itu tertidur di bawah pohon beringin. Ketika angin berhembus, berjatuhanlah biji beringin itu ke kepalanya. Pria itu terbangun dan berpikir, Tuhan Allah memang adil. Seandainya biji beringin itu sebesar buah semangka, pastilah kepalaku sudah pecah. Saudara-saudaraku, kadangkala kita berpikir seperti itu. Kita merasa Tuhan Allah tidak adil dalam hidup ini. Keadilan dan kasih setia Tuhan Allah nyata dalam kehidupan umatnya. Pemazmur mengungkapkan pujian syukur kepada Tuhan Allah, bahwa Dia memperlakukan semua orang dengan adil. Bahkan pemazmur memberi kesaksian bahwa Tuhan Allah adalah penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak
bagi semua orang yang tertunduk lesu. Pemazmur menyaksikan bahwa Tuhan Allah itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Pemazmur percaya bahwa mata semua makhluk menantikannya, karena dialah yang memberikan makanan pada waktunya. Dia juga yang membuka tangannya dan mengenyangkan segala yang hidup. Pemazmur meyakini bahwa dari tangan Tuhan Allah, maka umat dan segala yang hidup mendapatkan makanan. Itu berarti orang percaya hidupnya bergantung pada kemurahan tangan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberi kita kepastian dan jaminan bahwa Tuhan Allah lah yang menyediakan segala kebutuhan kita pada waktu yang tepat. Firman ini kiranya menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan kita tentang masa depan dan membantu kita untuk bergantung sepenuhnya padanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk mengambil keputusan yang adil dalam hubungan kita dengan sesama, dengan alam ciptaannya, tapi juga dengan diri kita sendiri. Misalnya dalam konteks kerjasama di tempat kerja atau dalam kehidupan sosial, kita diingatkan untuk jangan memihak secara tidak adil atau mendiskriminasi orang lain. Keadilan Tuhan Allah mendorong kita untuk hidup dalam keterbukaan dan kejujuran. Hal ini mencakup menghindari penipuan, menyembunyikan informasi penting, atau memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, kita diingatkan untuk mengambil sikap yang jujur dan transparan dalam segala yang kita kerjakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kasih dan keadilan Tuhan Allah kiranya menuntun kita untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ini mendorong kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan menghargai harkat dan martabat mereka. Kasih dan keadilan Tuhan Allah mengilhami kita untuk hidup secara konsisten dalam iman dan pengajarannya. Dalam pengajaran iman Kristen, kita didorong untuk meneguhkan nilai-nilai Injil dan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Marilah kita menerapkan prinsip keadilan dan kasih setia Tuhan Allah dalam hidup dan terus percaya bahwa Tuhan Allah itu adil dalam segala jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami untuk hidup dalam keadilan dan kasih-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku keadilan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam tugas kerja dan layan kami hanya pasrahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.